wajakku, bangkitkan semangatku. Dengarlah doaku. Dibakteni Tuhanku, kasih marohamu, kau marohaku, sai pagogoi mai, totong ingani aku, sai toguau, udalana Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan renungan harian dari Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, pada hari Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 28. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pasti sering kita mengalami, apalagi ibu-ibu yang suka berbelanja ke pasar, di mana sedang asik memilih-milih sayuran atau buah. Ketika dia memilih buah mangga, warnanya kuning, menantang, seperti ingin cepat-cepat dimakan, karena memang dari luarnya bersih, tidak ada cacatnya, dan kelihatannya sangat baik. Dari luar memang 100% sempurna, tetapi setelah buah itu dikuliti, ternyata tidak seperti luarnya, karena di dalamnya ada ulat, dan ternyata di dalam buah itu sudah ada tanda-tanda yang busuk. Inilah yang sering dikatakan penampilan luar ternyata tidak selalu sama dengan penampilan di dalam. Memang ada saja orang seperti kelihatan di luarnya itu tampilannya bagus, tampilannya sempurna, tetapi justru di dalamnya penuh dengan berbagai kepalsuan. Memang pada masa kini orang senang untuk memoles apa yang ada di luarnya, mempermak apa yang ada di luar dari dirinya, sehingga kelihatan memang betul-betul bagus, betul-betul sempurna. Namun orang tidak terlalu suka untuk memoles apa yang ada di dalam dirinya, apa yang ada di dalam hatinya. Karena hal yang ada di dalam diri itu tidak kelihatan.
tidak bisa tampak dari luarnya. Tapi justru hal itulah yang paling menentukan. Makanya ada istilah inner beauty, kecantikan yang memancar dari dalam, bukan hanya sekedar kecantikan yang memancar dari luar. Ibu bapak saudara-saudara, dalam firman Tuhan hari ini kita memperhatikan bagaimana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Karena memang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu adalah orang yang senang memoles dirinya dari luar. Jadi kelihatan dari luar itu memang betul-betul bagus. Mereka bergaya yang bagus, tapi justru di dalam diri mereka penuh dengan kebusukan. Mereka memiliki hati yang sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia keagamaan, urusan religi. Tapi justru mereka sering terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tercela. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kalau kita baca di ayat 23, di Matius 23 ini, Yesus menyebut mereka adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang bisa digolongkan kepada manusia yang rendah. Karena perbuatan mereka itu penuh dengan kepura-puraan. Tidak sama apa yang ada di luar dengan apa yang ada di dalam. Bahkan justru sering bertentangan. Apa yang ada di luar itu dipoles, dipermak sedemikian rupa. Tapi apa yang ada di dalam dirinya justru itu bisa tampak dari perbuatannya sehari-hari. Ibu bapak saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya berhati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Adalah orang-orang yang munafik, yang bisa dikatakan manis di bibir, tapi sebenarnya pahit di dalam hati. Mereka ini suka memuji-muji orang lain, tapi sebenarnya hatinya tidak seperti itu. Hatinya justru penuh dengan kebencian. Dia katakan kepada seseorang, engkau cantik, engkau hebat, tapi di dalam hatinya justru tidak seperti itu. Itulah orang yang munafik. Kita diinginkan supaya menjadi orang yang apa adanya, bukan ada apanya. Apa adanya artinya harus benar-benar terpancar apa yang ada di luar diri kita dengan apa yang ada di dalam diri kita. Kita jangan terpukau atau terpesona dengan casingnya. Kan sekarang di dunia elektronik ini atau gadget, orang suka mengganti-ganti casing. Tapi justru di dalamnya adalah yang sudah lama. Artinya casingnya aja kelihatannya bagus, casingnya kelihatan mewah, tapi justru di dalamnya itu adalah sudah keropos atau sudah tidak lagi baik. Ibu bapak saudara-saudara, bukan hanya dulu hal-hal seperti ini terjadi ketika Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Justru di tengah-tengah hidup kita sekarang ini pun banyak orang yang suka dengan hal seperti itu. Mereka memakai topeng, di mana topeng itu sering menutupi
dirinya. Topeng itu sebenarnya sering mengelabui siapa dirinya di dalam kehidupan kita. Orang Kristen tidak perlu harus memakai topeng segala. Kita harus menunjukkan apa adanya di dalam diri kita. Bahkan kita harus mampu menunjukkan sisi kehidupan yang semakin baik hari lepas hari. Memancarkan di dalam hati kita kehidupan yang sesungguhnya sebagai pengikut Kristus yang setia. Karena apa yang ada di dalam diri kita harus tampak juga di dalam kehidupan kita sehari-hari atau di luar dari hati kita. Paulus pernah mengingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata janganlah engkau menjadi serupa, itu bukan berarti kita harus meninggalkan dunia ini, atau kita harus menjauhkan diri dari dunia ini. Tidak sama sekali seperti itu. Kita berada di dalam dunia ini. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi Paulus mengingatkan supaya kita tidak sama lagi dengan dunia ini. Justru kita harus menjadi orang-orang yang berbeda. Apa perbedaan yang bisa kita tunjukkan? Yaitu label kita sebagai orang percaya. Identitas kita yang baru sebagai orang-orang Kristen yang sudah dipindahkan dari dunia kegelapan hidup di dalam dunia yang terang. Itulah tanda-tanda ciri-ciri kita sebagai orang yang menampilkan apa adanya di dalam kehidupan kita ini. Diri kita yang sesungguhnya, baik yang ada di dalam hati kita maupun di dalam diri kita di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani ini. Jadi kalau kita masih hidup di dalam topeng-topeng yang menutupi siapa kita sebenarnya, marilah kita melepaskan itu. Karena hidup yang hanya mengandalkan pencitraan itu adalah hidup yang sebenarnya tidak sesungguhnya. Mereka penuh dengan kemunafikan di dalam dirinya. Kita sebagai orang Kristen harus menjadi orang yang sungguh-sungguh berbeda. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kita menjalani kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mengajarkan kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang kelihatannya baik dari luar, tapi justru di dalamnya penuh dengan kebusukan. Hari ini Engkau mengajarkan kami, supaya kami menampilkan sisi yang berbeda sebagai orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kami menunjukkan identitas kami yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaan kami, tugas-tugas kami, bahkan dalam kondisi yang sekarang kami hadapi, berikan kami selalu kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.